Boleh dipegang mic-nya? Ayo Babang. Ayo. Sudah siap? Udah siap? Iya. Diri tegak. Berdiri yang tegak. Nah, semangat. Soal yang pertama. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia berapa? 43. Waduh, ditambahin sayang banget ya. Kurang 40 tepat. tahun. 40 tahun. Iya. 43 tahunnya udah jadi, ya. Yang soal yang kedua. Nabi yang diberi mukjizat berupa kekayaan melimpah dan mampu berbicara dengan hewan adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Betul. Selanjutnya, nama raja yang menguasai Mesir dan memusuhi Nabi Musa ialah Firaun. Baik, selanjutnya. Berapakah jumlah rokaat sholat gerhana matahari? Udah pernah belum? 5, 4, 3, 2, 1. Tidak menjawab, lempar ke kelompok A. A. Ya, A, silakan. 2 rakaat. Berapa? 2 rakaat. Iya. 142. Selanjutnya, jumlah takbir rokaat pertama pada sholat Idul Fitri ada berapa? Jumlah takbirnya 7. 7, 1. Selanjutnya, surat yang menceritakan tentang keesaan Allah adalah surat Al-Ikhlas. Soal selanjutnya, ibadah puasa diwajibkan bagi orang-orang beriman sesuai Al-Quran surat dan ayat berapa? Surat apa dan ayat berapa? Tentang diwajibkannya puasa. 5, 4, 3, 2. Oke, lempar ke kelompok B. Ada yang tahu wajib puasa surat dan ayat berapa? Wajibnya puasa. Oke, jawabannya Al-Baqarah ayat 183. Soal selanjutnya yang ke-8. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah. Madinah. Hebat. Selanjutnya, siapakah nama ibu susu Nabi Muhammad SAW yang merawatnya selama masa balita? Siapa yang Masa dia. Halimatus Soal yang ke-10. Pinter Abang. Apa yang dinamakan Qalqalah Kubro dan berikan contohnya? Qalqalah Kubro apa dan contohnya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok C, silakan. Qalqalah Kubro adalah iya, qalqalah yang berada di kalimat atau matinya mendatang. Oke, nggak apa-apa, kasih Contohnya? Contohnya gampang. Iya. Iya, 100. Untuk kelompok C. Selanjutnya kelompok D. Pertanyaan yang ke-11. Fokus nah. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah Ka'bah. Wah, apa zaman Nabi Ibrahim? Iya, adalah Masjid Quba. Iya, kalau Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir untuk kelompok D.
Nabi yang keluar dari perut ikan setelah berdoa kepada Allah adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus. Beri tepuk tangan buat semua kelompok. Baik, untuk total sementara kelompok A mendapatkan poin 1150. 800. Oh 800. Oh ya. Maaf ya. Ya, maaf kebanyakan ya. Kelompok B 350. Ya, kelompok C 900 dan kelompok D 800. Iya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pak. Kelompok B 900 Pak. Kalau di Dewan Juri 900. Kelompok D Kelompok D 9. 8. Oh. Udah kecatat kali. Kita ambil yang besar aja Pak, 900. 900 untuk kelompok C. Ya. Kelompok D. Kelompok D, D. maaf. Ya, kelompok D 900, kelompok C 900. Masih ada babak rebutan. Yeay. Oke. Berarti untuk sementara kelompok C dan kelompok D memimpin ya. Baik, soal selanjutnya soal rebutan. Ya, silakan dipencet tombolnya terlebih dahulu. Yang kelompok A boleh mic-nya dijauhkan dari tombol, mic-nya dijauhkan dari, nah supaya nggak terlalu keras. Kelompok D, dicoba tombolnya, coba belnya. Oke. Dipencet terlebih dahulu dengan yang pertama, dengarkan soalnya, kemudian dipencet belnya baru menjawab. Ya, ketika tunjuk sama juri baru menjawab. Paham? Ya. Ya. Baik, soal yang pertama, bagian tubuh yang harus ditutupi adalah bagian tubuh yang harus ditutupi atau disebut apa? Bagian tubuh yang harus ditutupi, pencet aja. 5. Aurat. Iya. Kelompok D. Dia udah mencet. Dipencet. Oh iya. Kelompok D. D Pak, D. D. Selanjutnya soal yang kedua, perhatikan. Rasul yang pernah menjadi khalifah dan mendapatkan julukan gerbangnya ilmu. Siapa? Nabi Yunus. Hah? Kelompok B. Kelompok C. Sahabat sayang ya. Sahabat yang mendapat gelar Babul Ilmi adalah Ali bin Abi Thalib. Minus 100 kelompok B. Jangan langsung jawab, kalau udah dikasih kesempatan jawab baru, oke? Oke, selanjutnya. Selanjutnya soal nomor 3, wahyu terakhir yang diturunkan oleh kepada baginda Nabi Muhammad adalah surat wahyu terakhir. Suratnya aja apa? Tadi sudah, kalau mendengarkan pasti bisa. Oke, jawabannya kurang tepat. Kurang poin. Kelompok C dikurang 100. Yang benar Al-Maidah. Tadi kan sudah soalnya ya. Makanya setiap soal yang sudah dibaca perhatikan ya. Selanjutnya, sebutan orang yang berhak menerima zakat disebut orang yang berhak menerima zakat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya mustahil ya. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang bertambah. Berpuasa pada tanggal 1 Syawal hukumnya apa? Hah? Sunnah. Salah. Yang benar haram. Haram kita berpuasa di hari raya. Hari raya Idul Fitri. Habis puasa 30 hari, puasa lagi sehari. Ya, Nggak boleh, hukumnya haram. Baik. Selanjutnya, peristiwa
turunnya Al-Quran disebut, turunnya Al-Quran disebut, pencet dulu. Ya, kelompok B. Isra Mi'raj. Kurang tepat. Nuzulul Quran. Gak apa-apa, semangat, semangat. Jangan menyerah, masih banyak soalnya. Selanjutnya, hari kiamat disebut juga dengan hari ditimbangnya amal. Istilah bahasa Arabnya adalah hari Ya, kelompok B. Yaumul Kiamah. Ya, Hari timbangan sayang ya. Yaumul Mizan. Kelompok C dikurangi 100. Selanjutnya, jika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu ain, hukum bacanya adalah nun mati atau tanwin bertemu ain adalah izhar ya. Jangan terburu-buru. Selanjutnya, siapa sahabat Nabi yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekretaris namanya nih. Sekretaris baginda Nabi Zaid bin Sabit. Selanjutnya, sholat sunnah yang dilakukan tanpa sebab tertentu disebut sholat sunnah. Tanpa ada sebab tertentu disebut sholat sunnah apa? Jangan pencet, tar 5, dikurangin poinnya. 3. Salah dikurangin poinnya. Oke, sholat sunnah mutlak. Jadi kalau kamu sholat sunnah aja, gitu. Misalkan nggak ada kerjaan, sholat sunnah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Oke. Selanjutnya, sholat sunnah yang dianjurkan ketika masuk ke dalam masjid disebut sholat apa? Masuk ke dalam masjid. Pencet bel dulu baru ngomong. Masuk ke dalam masjid. Oke, jangan buru-buru dihitung. Sholat sunnah masuk ke dalam masjid. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. sholat tahiyatul masjid. Waduh, grogi ya? Selanjutnya, setelah ditinggalkan oleh ayah dan bundanya baginda Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diasuh oleh sebelum pamannya diasuh oleh kakeknya terlebih dahulu. Oke. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Dikurangin Kelompok C. kurangin 100. Ya. Kelompok A kurangin 100-nya di sini 2 kali, Pak. Itu baru sekali. A 2 kali, B 2 kali, C 3 kali. Oke. Selanjutnya, siapakah pendeta Nasrani yang mengetahui dan memberitakan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa pendetanya yang mengabarkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad? 5, 4, 3, 2, 1. Pendeta Buhairo. Oke, nggak apa-apa. 2 soal lagi. Sahabat Nabi yang pertama kali membenarkan kisah Isra dan Mi'raj. Abu Bakar. 100. Kelompok A. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Sebutkan 1 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, Ya, kelompok C. 1 aja. Siapa? Ustadz. Oh, guru ya, boleh. 100 bisa mendapatkan